Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan library dasar di Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai data entusias, saya Rum dari Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Kita awali dengan library NumPy. NumPy atau Numerical Python adalah library Python yang kita gunakan ketika bekerja dengan array. Library ini memiliki fungsi untuk bekerja di dalam aljabar linear, transformasi Fourier, dan juga matriks. NumPy dibuat pada tahun 2005 oleh Travis Olivan yang merupakan proyek open source sehingga Anda dapat menggunakannya secara bebas. Apabila kalian menginstal Anaconda Distribution, dia telah membantu kita dalam melakukan instalasi beberapa library dasar seperti NumPy dan juga Pandas. Apabila kalian menginstal Python secara terpisah, maka kalian perlu menginstal beberapa library, contohnya NumPy atau Pandas, dengan menggunakan command prompt atau terminal. Ketika NumPy telah terinstall, kita lakukan import NumPy dengan menggunakan import NumPy atau import NumPy as NP. Singkatan NP merupakan singkatan yang wajar digunakan ketika kita bekerja dengan NumPy. Artinya, ketika kita nanti menggunakan fungsi-fungsi yang berada di dalam library NumPy, kita akan mengetikkan np.fungsi tersebut. NumPy bekerja dengan array yang disebut dengan ND array atau n-dimensional array. Hal yang kita perlu ingat ketika bekerja dengan array adalah urutan dan indeks. Contohnya kita memiliki array A sama dengan numpy.array, kita isikan 100, 200, 201 dan seterusnya hingga elemen ke-11 yaitu 267. Urutan kita mengikuti urutan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga urutan ke-11. Namun, Python memberikan indeks untuk urutan pertama yaitu 0, kemudian 1, 2, sehingga elemen yang terakhir di indeks 10. Indeks digunakan ketika kita ingin memanggil suatu elemen atau memotong array. Misalkan kita memiliki array A sama dengan numpy.array, kemudian diisikan elemen 100, 200, dan seterusnya hingga elemen ke-11, 267. Kemudian kita ingin melakukan pemotongan dari elemen kedua hingga kelima, yaitu mulai dari 200, 201, 203, dan 304. Sehingga untuk melakukan pemotongan, kita panggil A, kemudian kurung siku, mulai, titik 2, akhir. Mulai diisikan indeks elemen dimulainya pemotongan. Sedangkan akhir diisikan indeks akhir pemotongan ditambah dengan 1. Artinya, Python melakukan pemotongan tepat sebelum indeks yang terakhir. Apabila kita ingin melakukan pemotongan elemen kedua hingga kelima, maka diisikan A, mulai itu diisikan dengan 1, titik 2, akhir diisikan dengan 5. Library selanjutnya adalah library Pandas. Mudahnya, Pandas digunakan untuk pengolahan data yang berkaitan dengan data frame. Baik itu membuat data tabular, membaca data, maupun memanipulasi data dengan indexing, slicing, merging, group, dan lainnya. Pandas dikembangkan pada tahun 2008 di EQR, Capital Management, yang merupakan perusahaan manajemen investasi. Kemudian di tahun 2009, library ini menjadi suatu open source. Manipulasi data frame yang dimaksud meliputi bagaimana cara kita untuk menambahkan, mengurangi, menghapus, dan menyeleksi baik itu kolom maupun baris. Happy practicing! Buka Jupyter Notebook material library NumPy. Kenapa sih kita memerlukan library NumPy ketika bekerja dengan array? Contoh kasus sederhananya sebagai berikut. Diketahui list IPK dan SKS, yaitu indeks prestasi kumulatif dan jumlah SKS. Kemudian terdapat mata kuliah baru yang bobot nilainya diketahui. Bobot sama dengan 3, 3,5, 4, dan seterusnya. Jika diketahui mata kuliah tersebut memiliki 3 SKS, maka hitung total bobot
yaitu mengalihkan bobot dengan 3. Seharusnya kita akan mendapatkan hasil 9 untuk perkalian 3 kali 3, 10,5 untuk perkalian 3 kali 3,5, 12 untuk perkalian 3 kali 4, dan seterusnya. Namun ternyata, setelah dikalikan, kita mendapatkan list tot underscore bobot adalah replikasi bobot sebanyak 3 kali. Nah, karena alasan ini, kita harus menggunakan NumPy untuk membantu kita melakukan operasi array. 1. Membuat n-dimensional array. Kalian berlatih membuat array berdimensi 0, 1, 2, hingga n. Kemudian cek dimensi array yang telah kalian buat. Index array digunakan untuk memanggil elemen dalam array. Perhatikan terdapat perbedaan pemanggilan pada array berdimensi 1, 2, dan seterusnya. Ketika memotong array atau slicing array, yaitu mengambil elemen dari satu indeks hingga indeks lainnya. Sintaknya adalah nama array, kurung siku, mulai, titik 2, akhir. Atau nama array, kurung siku, mulai, titik 2, akhir, titik 2, langkah. 4. Menggabungkan atau join. Untuk menggabungkan digunakan fungsi np.concatenate. Apabila dimiliki dua array, R1 dan R2, kemudian kita gabungkan, maka hasilnya akan menggabungkan R1 dan R2 menjadi satu dalam 1D array. Contoh lain, perhatikan perbedaan dua operasi berikut. Pertama, menggunakan aksis sama dengan 0, kedua menggunakan aksis sama dengan 1 untuk fungsi np.concatenate. Menggabungkan dengan stack. Misalkan kita gabungkan R1 dan R2 menggunakan stack aksis sama dengan 0. Di sisi lain, kita dapat menggabungkan R1 dan R2 menggunakan concatenate dengan aksis sama dengan 0 juga. Perhatikan perbedaannya. Stack membuatkan baris baru ketika melakukan penggabungan, sedangkan concatenate tidak. Dia hanya menggabungkan elemen dari R1 dan R2. 5. Random. Untuk merandom bilangan, kita import terlebih dahulu modul dari NumPy. From NumPy, import random. Nama modulnya adalah random. Buka Jupyter Notebook Pandas, kemudian import Pandas as PD. Singkatan PD adalah singkatan yang sering digunakan untuk Pandas, walaupun sebenarnya kalian bisa mengubahnya sesuai keinginan. 1. Membuat data frame. Contohnya kita akan membuat data frame yang memiliki tanggal. Buat terlebih dahulu objek tanggal dari Januari 2020 memiliki frekuensi bulanan dengan panjang periode 9. Kemudian buat data frame contoh 1. Nama kolom pada data frame tersebut yaitu A, B, C, hingga E. Kemudian nama baris pada data frame disebut juga dengan indeks, yaitu berupa tanggal. Kemudian kita buat data frame contoh 2. 2. Menambah, menghapus, dan menyeleksi kolom pada data frame. Menambahkan kolom dari operasi kolom lain, atau menambahkan kolom baru dengan menyesuaikan indeksnya. Untuk menghapus kolom, gunakan pop, del, atau drop. Sementara untuk menyeleksi kolom adalah dengan melakukan pemanggilan pada kolom tersebut. 3. Menambah, mengurang, dan menyeleksi baris pada data frame. Kita dapat menggunakan log dan ilog untuk menyeleksi baris. Log mencantumkan indeks atau bilangan bulat baris yang diseleksi, sedangkan ilog mencantumkan bilangan bulat baris yang diseleksi. Perhatikan contoh berikut. 4. Menyeleksi atau mengiris data frame berdasarkan baris dan kolom.
Gunakan iLog jika menginginkan seleksi baris berbarengan dengan kolom. Contohnya, iLog _ siku 1.23 menyeleksi baris dengan indeks 1 dan 2, 2.25 menyeleksi kolom dengan indeks 2, 3, dan 4. Ada beberapa fungsi dasar dalam series seperti berikut ini. 5. Mengimport atau membaca file CSV atau XLS. Apabila tidak ingin direpotkan dengan alamat penyimpanan file, maka simpan file dan Jupyter Notebook pada satu folder yang sama. Sehingga ketika membaca file, kita hanya perlu memanggil nama filenya. Pada kasus ini, Superstore dan Notebook Library Pandas disimpan pada folder yang sama. Kalian dapat menggunakan tab untuk melihat Suggest Autofill. Contohnya, produk sama dengan Superstar _ kemudian tab. Pada data frame, nama data frame diikuti kurung siku hanya digunakan untuk memanggil satu kolom. Jika menginginkan memanggil lebih dari satu kolom, maka gunakan kurung siku, kemudian kurung siku diikuti dengan daftar nama kolomnya. Hal demikian, kita menjadikan nama kolom tersebut sebagai list. Jika ingin mengambil beberapa baris dan beberapa kolom, mudahnya gunakan iLog. Karena fungsi ini dapat digunakan untuk mengambil baris sekaligus kolom. Untuk melihat autofill, gunakan tab.